Pertama, kita letakkan HVS di dalam baki dan dibasahkan dengan sedikit air. Setelah itu, kita masukkan 1 ekor cacing ke dalamnya. Di sini dapat kita lihat bahwa cacing memiliki 2 bagian, yaitu bagian anterior dan posterior. Yang bagian anterior merupakan bagian depan atau bagian kepala yang sedikit lebih besar daripada bagian posteriornya. Cacing berbentuk pipih dan tersegmentasi dalam filum Annelida dan mereka memiliki segmen sebanyak 90-95. Di bagian depan ini disebut mulut cacing. Di bagian ini dinamakan dengan bagian depan atau anterior. Di bawah anterior ini dinamakan filum. Pada tubuh cacing terdapat segmen-segmen yang dapat dilihat berupa garis-garis. Pada bagian belakang cacing dinamakan dengan posterior atau bagian belakang. Di bagian ujung dinamakan dengan anus atau debu. Cacing tanah bergerak menggunakan otot melingkar dan longitudinal. Di pinggiran di setiap segmen ini terdapat otot melingkar dan longitudinalnya. Selanjutnya kita basahkan dari tangan kita menggunakan air. Setelah itu kita coba memegang tubuh cacing, apakah kita dapat merasakan bagian tubuh yang kasar atau tidak menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, jari jempol. Di sini dapat kita rasakan bahwa tubuh cacing ini, terasa kesat dan halus karena di bagian tubuh cacing terdapat otot melingkar dan otot longitudinal. Bagian yang kasar ini dinamakan dengan rambut atau sering disebut dengan setae. Dan selanjutnya dapat kita lihat bahwa di bagian anterior atau bagian depan tubuh cacing itu memiliki ukuran yang lebih besar. Di bagian tubuh cacing, bagian anterior atau bagian depan memiliki bentuk yang lebih besar daripada bagian belakangnya, yaitu bagian posterior, karena bagian depan ini merupakan sekaligus sebagai bagian kepala cacing. Udah ya. Setelah kita amati, cacing memiliki alat indera yang penerima rangsangan cahaya yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Sepasang bintik mata cacing planaria sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Indera tersebut berada di permukaan tubuh dan cacing ini hanya mampu membedakan cahaya yang gelap dan terang. Cacing tanah juga peka terhadap rangsangan, sentuhan, dan suhu. Setelah itu, masukkan cacing beserta kertas HVS tadi ke dalam wadah plastik, lalu kita tutup dengan tanah gembur. Di sini dapat kita lihat bahwa bagian belakang cacing langsung bergerak menggali tanah. Ketika cacing menggali tanah, perlahan-lahan tubuhnya akan masuk ke dalam tanah. Selanjutnya yaitu kita akan mengamati lintah. Dapat kita lihat bahwa lintah memiliki tubuh bulat yang memanjang dan bagian kepala yang tidak begitu jelas. Bagian mulut di bagian ujung anterior dikelilingi oleh struktur anterior, sementara anus dikelilingi oleh struktur posterior. Bisa tadi nak bercengkok dong ya. Selanjutnya kita akan mengamati bagian lintah. Tubuh lintah terdiri dari beberapa bagian seperti cacing pengisap darah. Lintah hidup di daerah yang lembab. Sebelum mengisap darah, lintah menyuntikkan zat
atau anestesis atau bius ke dalam tubuh korban. Lintah juga menghasilkan zat antigulan atau zat anti pembengkak darah. Adanya zat antigulan menyebabkan darah korban yang dihisap tidak akan membeku. Lintah memiliki dua alat penghisap, yaitu di bagian anterior dan posterior. Bentuk tubuh lintah ini pipih, bersegmen, dan berwarna kecoklatan. Struktur tubuh lintah yaitu panjang tubuh mencapai lebih kurang 30 cm. Tubuh dilindungi oleh lapisan kutikula. Tubuh relatif pipih. Tubuh terdiri dari 34 segmen, tidak mempunyai parapodia atau setae, dan mempunyai alat penghisap di bagian depan dan bagian belakang. Bersifat hermafrodit, habitat air tawar dan darat. Lintah ini bergerak menggunakan otot longitudinal yang melingkar dan untuk bergerak peristaltik, bergerak dengan gerakan memutar atau merinsut. Hewan ini tidak memiliki parapodium maupun setae pada segmen tubuhnya. Sekalipun dikenal dengan lintah penghisap darah, bagian terbesar tidak hidup sebagai ektoparasit. Segmen ujung anterior lebih kecil daripada segmen posterior yang memiliki bagian yang lebih besar. Menjadi alat penghisap permukaan tubuh lintah terbagi menjadi 102 cincin, sedangkan tubuhnya hanya memiliki 33 ruas. 5 ruas terdepan digolongkan sebagai kepala atau tempat beradanya otak anterior, ocellus dorsal atau mata sederhana, serta penghisap di bagian ventral.